Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya kita senantiasa panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat Allah berikan. Termasuk pada pagi ini kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh pahala, penuh ampunan dan berbagai macam keutamaan. Dan inilah salah satu kenikmatan hidup kita ya, kita bisa melalui bulan Ramadan yang sangat istimewa dan berbeda sekali dengan bulan-bulan yang lain. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian Fikih Sirah An-Nabawiyah Ma'muzazil Tarikh Khilafah Ar-Rashidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Putih, nafa'anallahu bi ulumil dengan biduain, amin. Semoga Allah memberikan karunia pahala kepada para ulama yang telah menulis kitab, khusus kitab ini, dan juga kita bisa mengambil manfaatnya untuk berkorban kita kepada Allah. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang salah satu perang terbesar ya, dalam sejarah perjalanan Rasulullah SAW, itu perang Khandaq, di mana kurang lebih 10.000 tentara ya, kafir Quraisy bersama dengan Ghatafan dan didukung oleh satu kabilah dari Yahudi itu katakanlah hampir meluluhlantakkan Madinah, tapi atas izin Allah menurunkan pertolongannya dengan ide salah seorang sahabat, yaitu Salman Al-Farisi, yang mengusulkan untuk membuat Khandaq, membuat tarik, dan akhirnya perang yang dikatakan diprediksi akan bisa menghancurkan itu akhirnya tidak terjadi sebetulnya, hanya karena beberapa sekali aja yang terjadi peperangan, karena mereka terhalang dengan Khandaq, dan lebih banyak perang psikologis ya artinya saling memberikan tekanan-tekanan psikis ya. Dan alhamdulillah Allah memberikan pertolongannya dengan memecah belah pada saat itu kaum kafir Quraisy ya dengan Yahudi ya dan Ghatafan. Dan begitu juga Allah menurunkan topan ya, angin yang sangat dingin yang menghancurkan, yang akhirnya mereka mundur. Nah, setelah peperangan yang hampir dikatakan ya sangat kritis saat itu, Rasulullah SAW pulang ke rumahnya ya sini. Dan ini ada satu peristiwa setelah ini adalah yang juga menjadi penutup ya keberadaan orang Yahudi di Madinah, di sekitar Madinah. Yaitu ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ja'a fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam lama raja'a min al-Khandaq wa wada'a as-silah wa tasalah. Jadi setelah perang dari perang Khandaq itu beliau sudah meletakkan senjatanya dan sudah mandi ya, jadi bersih lah, karena kan di peperangan itu gimana sangat kotor gitu kan, dan juga jadinya kan di luar di rumah, di tempat yang ini, dan berjaga begitu siang malam ya, gantian itu para sahabat. Terus saat itu atahu Jibril alaihissalam faqala qad wada'ta silah wallahu ma wada'nahu fakhrij ilaihim. Kata Jibril itu mengatakan bahwa engkau sudah meletakkan senjata, katanya gitu ya. Sesungguhnya aku belum meletakkannya, maka keluarlah kepada mereka. Nah, maksudnya kalau Rasulullah Rasulullah bertanya, fa ilaihna kemana? Kata Jibril, hahuna wa asra ila bani Quraisyah. Fakhraj Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Dan itu maksudnya ditujukan itu pemukiman Bani Quraisyah. Karena Bani Quraisyah itulah yang salah satu yang sangat berbahaya. Bagaimana kita bisa melihat di sini pasukan hampir 10.000, ya, hanya terhalang dengan parit, dan di belakang ada pemukiman Bani Quraisyah yang siap juga untuk menyerang. Jadi kalau ini sudah terkepung lah gitu ya, Madinah itu yang kalau dijumlahkan juga kan dengan yang bertiganya tentaranya itu. Gitu. Nah, sementara di sini 10.000, di belakang ada Bani Quraisyah, disebut begitu kritis. Dan ketika selesai orang Khandaq yang Quraisy dan Ghatafan pulang, maka di sini ada tugas terakhir ya untuk menyelesaikan kelanjutan dari perang Khandaq, yaitu bagaimana menyelesaikan Bani Quraisyah.
Wanada bil muslimin. Nah, terus Rasulullah meminta kepada kaum muslimin itu yang baru pulang, ya, baru pulang dari perang Khandaq itu kan udah berapa hari itu tidak, mungkin tidur kurang, makan juga kurang, itu harus siap-siap. Dan yang bersabda, ala la yusallina ahadukum asra illa fi Bani Quraisyah. Ya. Dan jangan sampai, ya jangan sholat dulu asar itu kecuali Bani Quraisyah. Ya jangan sholat asar kecuali Bani Quraisyah. Ya. Terus orang-orang para kaum muslimin akhirnya bergegas untuk menuju kepada pemukiman Bani Quraisyah. Jadi itu di luar gitu ya, pemukiman itu, tapi masih sekitar. Jadi itu di belakang parit, di sebelah sananya. Ketika itu di tengah perjalanan datang waktu asar. Dan orang-orang ada yang sholat asar di perjalanan ini, karena mereka berpendapat bahwa ini bukan Rasulullah yang maksudkan untuk tidak sholat di Bani Quraisyah, tapi ini maksudnya adalah untuk cepat-cepat gitu. Tapi sebagian sholat asar ini dekat pemukiman Bani Quraisyah, bahkan sampai isya, ya disebutkan udah sampai ke jam 9-10-an lah ke malam gitu, ke awal malam gitu. Jadi dan ketika disampaikan kepada Rasulullah tidak mencelanya gitu. Dan akhirnya Rasulullah SAW dengan para sahabat, wahai Rasulullah SAW, Bani Quraisyah itu wahum mutakhasimuna fi husunihim. Jadi mereka berada diam-diam di benteng itu sekitar 15 hari, ya, 25 hari atau menyebutkan juga 15 hari. Jadi dikepung. Kalau 25 hari itu kan bersebulan, ya 15 hari itu setengah. Dan bagaimana mendirikan kemah di luar yang itu juga cukup melelahkan sebetulnya, tapi karena dengan semangat jihad itu para sahabat dan Rasulullah melakukan itu gitu ya. Dan ketika itu pemimpin Bani Quraisyah yaitu Ka'ab bin As'ad itu ketika melihat Rasulullah sudah mengepung dengan para sahabatnya, ini menawarkan solusinya kepada para orang Bani Quraisyah, katanya. Nah, di sini ya Rasul Yahudi, qad nazala bikum min amri ma tarawna. Saya akan memberikan ini apa yang kamu pendapatkan ya. Yang pertama katanya natabi'u hadar rajul wa nusallihu. Yang pertama adalah bagaimana kita ikut aja ke lelaki ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan kerasulannya. Wallahi, dia bersumpah dengan nama Allah gitu ya. Laqad tabayyana lakum annahu linabiyyi wa mursal. Bahwa saya demi Allah katanya, kita sudah jelas sebetulnya bagi kalian bahwa dia itu nabi dan yang diutus. Ya. Waladi wa annahu lilladzi tadilunahu bil kitabikum. Jadi sudah ada di Taurat. Jadi sebetulnya ini pengakuan orang Yahudi ya. Jadi udahlah ikut aja ke Muhammad itu karena dia itu benar Rasul. Sudah ada tanda-tandanya dari kitab Taurat gitu kan. Dan dengan ikut itu maka fata'amanu ala dimaikum wa abnaikum wa nisaikum. Kalau gitu kan kita selamat di darah kita, harta kita dan keluarga kita bebas. Tapi apa yang dijawabkan oleh kaum Yahudi pada saat Bani Quraisyah, la nufariqu hukmal Taurat. Ya, kami tidak mau menentang hukum Taurat, tidak menyelisih hukum Taurat. Abadan. Yang lainnya setelah itu Ka'ab bin As'ad yang menyampaikan lagi yang kedua pilihan. Kalau gitu gini aja katanya. Udahlah kita bunuh saja anak istri kita dan anak kita. Setelah itu nukhriju ila Muhammad wa ashabihi rajulan. Ya, kita langsung saja kalau sudah dibunuh istri dan anak kita menyerang Muhammad itu sampai ya dengan pedang dan siapakah akan menentukan apakah kita menang. Kalau kita kalah katanya hancur, maka kita tidak terbebani dengan anak istri kita yang ditinggalkan. Tapi kalau kita menang, kita bisa nikah lagi, bisa punya anak lagi gitu kan. Tapi kata mereka, pamazan bulul masakin. Apakah itu dosa kita membunuh anak-anaknya dan istrinya? Ya udah pilihan ya. Kata kami, ya udahlah kalau kayak gitu mah sekarang aja pilihan yang terakhir katanya. Fa'ina lailatul sabt. Sekarang malamnya malam Sabtu gitu kan. Dan kayaknya Muhammad itu dan para sahabat tidak menyangka kalau malam Sabtu itu akan diserang. Gitu kan ya. Kita serang aja dengan tiba-tiba. Ini peluang untuk bisa menangnya bisa cukup besar katanya. Tapi apa jawaban dari mereka? Wah, saya tidak mau katanya. Tidak mau melanggar hari malam Sabtu itu atau hari Sabat. Karena dulu juga ada yang diketuk jadi kerak.
gitu kan. Akhirnya kata mereka, ya udahlah, kalau kata pimpinan gitu, kamu tuh dari sejak lahir sampai sekarang juga susah gitu untuk jadi mendebat lagi, susah untuk membuat satu keputusan. Jadi sudah disampaikan 3 keputusan yang sebetulnya ada alasan-alasannya, mereka tidak mau. Ya sudah kalau gitu mah kita serahkan aja ke Muhammad, katanya keputusannya. Akhirnya si Ka'ab Al-Asad itu tidak bisa memutuskan. Dengan 3 pilihan itu kaum Yahudi semuanya menolak. Ya sudah, kita menyerah aja. Kita serahkan keputusan kepada Muhammad. Akhirnya mereka menyerahkan keputusannya kepada Muhammad, dan ketika itulah Rasulullah SAW membakilkan hukumnya itu menyerahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz itulah salah satu petinggi Aus. Ya, petinggi Aus yang di sana itu adalah pimpinannya. Dan Aus itu, kabilah Aus itu melakukan perjanjian atau sangat sekutunya dari Bani Quraisyah. Jadi sudah hubungannya dekat gitu kan. Waktu perang dengan Khazraj itu, Bani Quraisyah itu mensuplai senjata ke Aus ya, tentunya dengan bayaran, dengan dengan hutang gitu. Akhirnya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu sedang terluka karena kena panah ketika perang Khandaq gitu kan ya. Nah, terus akhirnya dipanggillah Sa'ad bin Mu'adz ke Masjid Nabawi, dan ketika sampai mendekat ke Masjid Nabawi itu Rasulullah SAW bersabda kepada orang Ansor, "Kumu ila sayyidikum aw khairikum." Ya. Jadi berdirilah, itu memberi hormat ya, kepada pimpinanmu dan orang terbaik pada kamu. Inna haula'i nazalu ala hukmika. Ya. Terus akhirnya inilah yang akan memutuskan keputusan Bani Quraisyah itu. Jadi ketika Bani Quraisyah menyerah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyerahkan keputusannya kepada Bani Quraisyah. Gimana sih keputusannya Bani Quraisyah ini? Karena mereka sudah nyerah, gitu kan ya. Dan diputuskan kepada Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan Aus. Nah, terus Sa'ad bin Mu'adz beliau menyampaikan keputusannya. Ya. Dan sebelumnya juga diketahui bahwa ketika kaum Bani Quraisyah mengingkari perjanjian itu, yang mengkonfirmasi juga Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ketika di Khandaq sudah dikelilingi, terus kata Rasul, ini ada Bani Quraisyah mau berkhianat. Akhirnya kan datang ke sana Mu'adz memastikan mereka tidak mengakui perjanjian itu. Padahal itu adalah sekutu lamanya. Akhirnya diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini, tuqtalu muqatiluhum wa tusabba duriyatahum. Jadi dibunuhlah para tentaranya, dan ditawan keluarganya, keturunannya, ya, anak dan istri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadaita bi hukmillah ta'ala. Engkau sudah memutuskan hukum Allah. Ini kan hukum pada masa itu ya, dengan begitu tegasnya, karena itu adalah sangat membahayakan. Bani Quraisyah sudah berkhianat pada kondisi yang sangat genting, ya, yang namanya pengkhianat ya hukumannya mati, gitu kan ya. Ketika seharusnya mereka itu karena terikat perjanjian dengan kaum muslimin di Madinah, harusnya mereka itu membantu ketika terjadinya perang datang kaum Quraisy dan Ghatafan, tapi justru mereka berpihak kepada Ghatafan dan Quraisy. Ini kan jadi berkhianatnya sangat besar sekali gitu. Orang yang tidak perjanjian saja sudah berkhianat, ini sudah buat perjanjian. Jadi menyangkut perjanjian dan bahkan mau menikam dari belakang. Nah, terus akhirnya setelah itu saat berdoa ya, setelah memutuskan itu, Allahumma innaka ta'lam annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahiduhum bika min qaumin kazzabu rasulika sallallahu alaihi wasallam wa akhrijuhu. Allahumma fa inni azunnu annaka qad wada'tal harba bainahum fa in kana baqi min harbi Quraisy sa'in fa abkini law hatta ujahiduhum bika wa in kunta wada'ta harba fafjarha wal mauti fiha. Jadi doanya bahwa saya sudah engkau mengetahui bahwa orang akan tahu bahwa saya siap untuk berjihad, dia membela orang engkau Rasulullah SAW
ya yang di apa yang didustakan oleh orang Quraisy gitu ya. Dan kalaulah apa di sini itu apa orang-orang Quraisy masih mau memerangi Rasulullah, maka berikanlah umur, siap apa jangan dulu dicabut nyawa, dan saya siap untuk berjuang. Tetapi kalau orang Quraisy itu engkau sudah memutuskan bahwa orang Quraisy tidak akan memerangi Rasulullah lagi, maka pecahkanlah luka ini dan jadikanlah ini menjadi sebab kematian. Ini doanya ya. Jadi apa sahabat itu kalau berdoanya ketika sakit ya istilahnya kalau memang kehidupannya ini baik ya untuk bisa berjuang hidupkan, tapi kalau sudah selesai tugasnya sudah bisa diambil untuk dipanggil ke Allah karena dia sudah siap. Berbeda mungkin kita ya, kalau kita disuruh mau meninggal sekarang tuh yang kita pikirkan apa dulu nih siap bekalnya itu kan asal banyak yang dosa, amalan juga masih sedikit gitu kan seperti itu. Tapi kalau para sahabat ya sudah siap kalau memang dipanggil. Tapi kalau mau ada tugas, masih ada tugas di dunia ini ya berikan kesempatan untuk hidup gitu. Itu doanya. Dan ternyata kan setelah itu tidak ada lagi perang. Setelah perang Khandaq itu tidak ada lagi perang dengan Quraisy. Dan Sa'ad bin Mu'adz akhirnya wafat ya, sebenarnya syahid karena beliau itu kan terluka dalam peperangan, tapi meninggalnya tidak dalam perangnya, jadi setelah selesai Khandaq gitu. Dan akhirnya diputuskan untuk Bani Quraizo itu adalah dibunuh ya dengan para pimpinannya, untuk para pasukannya, sementara anak dan istrinya itu ditawan. Dan selesailah trio dari Yahudi itu ya, dari awalnya itu Bani Nadir, terus Bani Qunayqa dan Bani Qunayqa dulu, Bani Nadir dan Bani Quraizo. Jadi tiga-tiganya yang sudah melakukan perjanjian dengan Rasulullah semuanya itu berkhianat. Ya, Bani Qunayqa itu berkhianat dengan melecehkan perempuan Muslim ya dengan menyikapkan hijabnya. Sementara Bani Nadir itu bersekutu dengan Bani Amir yang juga membunuh para sahabat yang sedang ditawan yang sedang diutus berdakwah, dan Bani Quraizo juga bersekutu dengan Quraisy dan Qutbah yang ingin menghancurkan Rasul di perang Khandaq. Itulah peristiwa perang Bani Nadir juga tidak terjadi pertempuran ya, karena mereka itu ketakutan. Jadi mereka hanya diam di benteng, dan Rasulullah dan para sahabat mengepungnya. Dan ketika akhirnya mereka menyerahkan keputusan, akhirnya sebetulnya keputusan yang lebih tragis ya bagi Bani Quraizo yang sebetulnya dia sudah yakin sebetulnya terhadap Rasulullah SAW, tapi ya karena kesombongan akhirnya menentang dan akhirnya berakhir tragis seperti itu. Dan sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajarannya, karena peristiwa ini kan terjadi 14 abad yang lalu, tapi ibro-ibronya harus bisa kita dapatkan. Di Al-Quran aja di surat Al-Baqarah itu hampir kurang lebih 100 ayat itu kan tentang Yahudi ya. Tentang Yahudi diceritakan seperti itu kan bukan asal awal, bukan cerita-cerita masa lalu, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajarannya dari kejadian atau perilaku orang Yahudi itu. Nah begitu juga ini dari peristiwa perang Bani Quraizo ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Umar Al-Buti ini yang merupakan fikih-fikihnya ya, hukum-hukumnya. Yang pertama adalah zawajul qital min naqdil ahdi. Jadi bolehnya menghukum bunuh orang-orang yang memutuskan perjanjian, berkhianat terhadap perjanjian ya, memerangi orang-orang yang melakukan perjanjian ya. Wa qad ja'ala Imam Muslim rahimahullah hadah unwanan li ghazwati Bani Quraizo. Nah, ini Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya sama menunjukkan judulnya. Jadi memperbolehkannya untuk memerangi orang-orang yang memutus perjanjian. Ya karena ini juga perjanjian itu sudah tidak bukan macam-macam ya, sudah ditekan dan bahkan disebutnya juga dengan merupakan saling membantu. Kalau ada musuh Nabi Muhammad ya, musuh kaum muslimin juga musuh Yahudi juga kalau karena ini berkewajiban orang Madinah untuk membantu. Dan sementara ini tidak ada pengkhianatan dari kaum muslimin, tapi justru mereka lah yang mengkhianati, yang begitu pada saat kritis gitu ya, bagaimana 10.000 yang sudah akan melumat Madinah, justru mereka yang harus membantu ya justru berkhianat gitu. Nah, ini perbolehkan.
Karena perjanjian di sini adalah diperbolehkan melakukan perjanjian itu kaum muslimin dengan kaum kafir ya, dalam perjanjian muamalah untuk saling ini. Dan ketika terjadi pengkhianat itu diperbolehkan untuk melakukan memeranginya. Dan kita juga bisa melihat konteksnya pada saat itu ya, yang kalau kita merasakannya sebagai kaum muslimin itu kondisinya sangat kritis. Bahkan disebutkan di riwayat yang lain itu kan ketika para laki-lakinya semua diparit di depan, kan berarti di luar Madinah pasukan itu kan semua kaum laki-laki itu ada di depan, di front depan di parit. Sementara kan di belakang itu pemukiman Madinah itu ada anak-anak sama perempuan saja, ibu-ibu. Ternyata kan ada orang Yahudi juga yang akan menyerang di sana. Tapi di sana itu kan terjadi ada seorang laki-laki yang katakanlah kurang kuat dalam peperangan kan ikut di sana. Ketika disuruh membunuh Yahudi kan tidak mau, akhirnya yang perempuan itu yang berani gitu. Dan ketika akhirnya si Yahudi itu mereka juga ini kita ada yang jaga juga, akhirnya mereka meragukan. Kalau mereka tahu bahwa di Madinah itu hanya perempuan dan anak, bisa jadi mereka itu juga akan menghabisi kaum muslim. Ini kejahatan mereka yang sangat keji gitu ya. Kedua adalah zawajul tahkim fi umuril muslimin, jadi diperbolehkannya untuk bertahkim dalam urusan pada orang-orang yang dipercayai adil. Ya kalau sekarang sebenarnya sudah formal gitu ya. Nah, kalau dulu kan ada berkase, jadi ada kalau ada permasalahan itu kita siapa sih yang akan hukuminya gitu. Ini disebut dengan hakim ya. Di sini kata Imam An-Nawawi fihi zawajut tahkim fi umuril muslimin wa fi mahamihim al-izam wa ruju' ila zalika ila hukmil muslimin adil as-solih bihukmi. Ini kepada hukum yang orang-orang yang soleh dan adil. Ya kisahnya terjadi juga ketika Ali berselisih dengan Muawiyah, itu kan menyerahkan tahkim tiga kan ya. Tapi kan orang waris tidak menerima tahkim itu. Karena kalau sudah ditetapkan maka dia harus ikut, kecuali kalau belum ditetapkan. Jadi kalau kita ada perselisihan nih antara si A dengan si B gitu kan, itu bisa disepakati tahkimnya itu ke si C untuk menyelesaikan perkara gitu ya. Nah kalau sekarang kan sudah ada formal pengadilan gitu. Kalau dulu kan belum ada pengadilan formal, itu boleh mengatakan. Dan biasanya kan berkaitan dengan masalah muamalah ya, atau misalkan keluarga. Nah itu kan hakam min ahlihi wa hakam min ahliha. Kalau ada suami istri ribut gitu kan, ada masalah ini, itu kan ini hakimnya siapa nih, walinya gitu kan, dari orang tuanya, dari ininya mengumpulkan, atau dari ustaz yang dipercayai untuk memutuskan perkara itu hakim. Jadi dipercayakan keputusan itu pada salah seorang untuk menyelesaikan perselisihan ya, pada saat. Nah kalau yang disebut kodi, ya kodi itu kan hakim dalam bentuk yang sudah kesini ya, yang sudah jadi formal gitu, ada kodi disebutnya itu pengadilan gitu ya. Pengadilan. Kalau hakim dalam konteks ini itu hakim yang diangkat oleh dua orang yang berselisih. Itu yang kedua ya. Jadi dengan diangkatnya Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim dalam kasus Bani Quraizah ini, para ulama menyatakan bahwa itu diperbolehkan gitu. Yang ketiga, masru'iyatul istihad bil furu' wa darurah wal ila khilafiha. Jadi diperbolehkannya beristihad dalam masalah furu'iyah. Nah, tadi disebutkan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan ala yusallina ahadul asri asra ya illa fi Bani Quraizah. Jadi kata Rasulullah, janganlah salah seorang dari kalian itu sholat kecuali di Bani Quraizah. Nah, disinilah yang disebut nanti muncul pemahaman tekstual kontekstual. Ya, ada zahiri. Kalau orang para sahabat yang sangat tekstual melihat bahwa maksud Rasulullah di sini adalah jangan sholat. Ini Madinah, di sini Bani Quraizah katakan ya. Sholatnya nanti di sini aja, sholat asalnya. Walaupun dia datangnya maghrib, isya, bahkan seagam malam, ya mungkin di Quraizah. Itu orang-orang tekstual. Jadi melihat secara teks. Sementara yang sebagian sahabat itu melihatnya kontekstual. Jadi maksud dari teks itu bukan teksnya, bukan lafaznya. Jadi kata sahabat yang golongan kedua ini, maksudnya bukan sholat di Bani Quraizah, maksudnya apa? Agar cepat-cepat dari Madinah itu kita tidak berlambat-lambat, sehingga targetnya asal bisa tercapai.
Tapi kalau asal itu tidak tercapai, ya kita sholat aja di tengah, ya. Karena walaupun belum nyampe ke Bani Quraidah, karena waktu asal sudah sampai. Nah, inilah disebut dengan kontekstual. Ini juga menjadikan landasan dalam fikih itu bahwa ikhtilaf itu sangat dimungkinkan dalam masalah ru'yah. Dan Rasulullah ketika disampaikannya tidak mencela, gitu ya. Nah, jadi sekarang tuh banyak yang juga yang seperti itu pemahaman di kita dalam fikih itu, ada yang lebih tekstual, ada yang kontekstual gitu. Dan itu adalah suatu hasanah dalam fikih, ya, sangat zuhir ya. Ya, contoh yang paling mudah juga seperti dalam masalah zakat ya, kita yang ketika orang menginginkan bahwa zakat itu hanya sa'ir dan tamar, ya, paling juga dikiaskan pada makanan pokok itu kan karena terjadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berbicara kontekstual, itu kan makanan pokok, tapi kan bisa juga dikiaskan, bisa juga diinikan pada saman, pada harga, sehingga zakat fitrah itu bisa dengan uang, karena uang juga bisa dibelanjakan itu untuk makanan pokok atau bisa juga yang lainnya, ya. Nah, sehingga zakat fitrah itu bisa dengan uang. Dan kalau kita sekarang lihat di masyarakat banyaknya uang zakat itu. Tapi kalau kita waktu mungkin tahun 80-an itu waktu kita kecil itu kebanyakan zakatnya pakai beras, zakat fitrah jarang yang pakai uang. Tapi sekarang kontekstualnya lebih mudah, bahkan transfer gitu kan, tidak ketemu kan, ijab kabulnya juga lewat WA gitu kan, tidak langsung. Itu adalah kontekstual. Ataupun seperti sekarang di dalam penentuan hilal gitu kan, sumur ruyatihi akhirul ruyatihi, itu kan yang sangat tekstual itu ya, untuk menentukan hilal itu harus ruyat gitu kan, karena memang ruyat itu yang di hadisnya. Tapi kalau misalnya kontekstual itu ruyat itu wasilah, alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah saum di bulan Ramadan. Jadi kalau ada alat lain yang lebih tepat, lebih baik ya dibanding dengan melihat yang mungkin juga kehilangan kalau mendung dan lain-lain, maka ada orang kontekstual itu bisa alatnya itu dengan hisab. Nah, seperti itu. Nah, itu kan salah dalam masalah fikih ya, diperbolehkan. Karena zaman sahabatnya sudah seperti itu, jadi tidak bisa diputus. Yang disebutkan di sini bahwa untuk urusan-urusan taklid dalam masalah akidah ya, dalam usul itu sudah jelas tidak ada ikhtilaf. Tapi kalau masalah ru'yah fikih yang bukan usulnya itu sudah banyak. Contoh, jangankan zaman kita, zaman sahabat aja beda. Mungkin kalau saya tambahkan lagi, salah satunya adalah ketika salah satu contoh zaman sahabat, ketika orang yang tayamum, maka tayamum terus sholat, dua orang sahabat itu, dan ketika itu waktunya masih ada, dia berjalan ketemu air, yang satu mau sholat lagi mengulangi dengan wudu, yang satu tidak. Kata Rasulullah kan ketika dilaporkan Rasulullah, bagi yang tidak yang sholat lagi, kata Rasulullah, ajroin, kamu dapat 2 pahala. Bagi yang tidak sholat, asal dari sunnah, engkau sesuai dengan sunnah. Nah, itu kan ada dua yang itu lebih, ini lebih ikhtiar atau lebih hati-hati gitu kan ya. Kalau ini ya sudah, karena sudah sesuai dengan nas, sudah selesai. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin menyatukan fikih itu tidak akan bisa, karena itu memang hasanah yang memang diberikan luangnya di zaman Rasulullah sendiri ketika para sahabat, apalagi pada zaman sekarang. Itu adalah dalam istihad fikih yang itu memahami tekstual kontekstual atau zohiri. Zohiri itu kan sangat tekstual. Yang keempat, jadi adanya takad Yahud minan nubuwwat Muhammad. Jadi ada sebenarnya keyakinan orang-orang Yahudi terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi Ka'ab bin Asad ini pimpinan dan kepada orang Yahudi juga menyatakan seperti itu. Kamu sudah tahu sebetulnya buktinya sudah nyata, sudah yakin. Tapi mereka ya karena asobiahnya tidak mau, gitu kan ya, tidak mau menerima Nabi Muhammad. Itu kan Abdullah bin Salam itu salah satu petinggi Yahudi yang sudah bisa ini, dan akhirnya kan masuk Islam. Ya sepertinya orang-orang Yahudi mengetahui ciri-ciri dan tidak bisa membantah, gitu kan ya. Tapi karena merasa lebih tinggi, mereka mendapatkan kitab yang sebagai betul kitab, sementara orang-orang Quraisy misalnya Umi,
ya dulunya penyembah berhala. Kenapa sih Rasul itu dari sana? Kenapa bukan dari golongan kami? Padahal kami di sini orang-orang Yahudi itu sudah jauh datang ke sana untuk mengharapkan keturunan Nabi dari mereka. Sehingga disebutkan di sini menjadi dalil bahwa Islam itu yang dalam akidah itu hukum itulah apa? Fitrah, dinul fitrah, al-basariyah, as-sofiyah. Jadi akan sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan sekian. Ya. Jadi tidak mungkin sebetulnya ditolak. Kalau ditolak itu kedua kemungkinan buat beliau di sini. Yang pertama, imanahu la yasma'u al-Islam ala haqiqatihi. Ya, jadi bisa jadi mereka itu tidak mendengar tentang Islam itu bukan yang sebenarnya. Mendengarnya bukan yang sebenarnya. Atau juga bisa tadi melihat contoh-contoh yang salah. Yang la Islam al-Islamu mahjubun lil muslimin. Jadi kenapa tidak menerima Islam itu bisa jadikan seperti kemarin ya, ketika global teror, perang terhadap teroris itu yang Jawa Kelbus itu kan memberikan stigma kepada Islam itu adalah teroris gitu kan. Padahal itu hanya segelintir saja ya, dan itu memberikan dampak kan dengan berita-berita di televisi mereka gitu kan. Tapi ketika mereka datang ke negeri muslim, ketika mereka mempelajari ini, ternyata bukan itu hanya memberikan kesalahan. Jadi ketika tidak menerima itu karena pemberitaannya salah. Begitu banyak Islamofobia itu yang ketakutan atau benci terhadap Islam itu karena berita yang mereka dapatkan itu salah. Yang kedua, dia sudah mendapatkan berita yang benar, tapi karena jadi karena ada istilahnya itu iri, ada ketidaksenangan ya, karena keasobian mereka tidak menerima. Itu seperti orang-orang zaman itu. Ya, kalau bapak-bapak bisa ibu baca juga kan di surat tentang Walid bin Mughirah ya, itu yang diabadikan dalam surat Al-Mudaththir. Walid al-Mughirah itu adalah seorang petinggi Quraisy paling kaya. Itu bapaknya Khalid ya, itu paling kaya dan dia juga paling fasih. Bahkan orang itu menyangka ini dia akan jadi nabi hanya karena sudah sembuh. Jadi nabi itu ke dia katanya. Itu ketika dia mendengar Al-Quran, kata dia, ini kalimat Quran ini sangat manis dan isinya penuh makna. Ini mengatakan saya kan paling ahli katanya dia itu dalam masalah sajak, dalam masalah puisi. Ini bukan buatan manusia. Tapi kan si Abu Jahal datang kan mengikuti itu. Abu Jahal itu, kamu jangan mengatakan seperti itu. Saya tidak akan berhenti mengikuti kamu sampai kamu mengatakan itulah salah. Ya, sampai berpikir-pikir kan kalau di surat Al-Mudaththir itu. Nah, akhirnya kan dia mengatakan sihir yusan, tanya kan ya, itu sihir yang berdampak memberikan ini. Nah itu kan Walid bin Mughirah itu sudah mengakui dengan kecerdasan dia, kehebatan dia itu bahwa ini. Tapi karena Quraisy terus sudah merasa ini kehilangan hawa, kehilangan pengaruh dan lain, akhirnya menolak. Itu jadi dua kemungkinan itu. Katanya karena menerima informasi yang salah, atau yang kedua informasinya benar tapi hatinya. Karena Islam itu adalah fitrah basariyah. Ini kan Islam itu diturunkan kepada Muhammad itu kan sesuai dengan fitrah manusia. Dan Allah adalah pencipta manusia, dia akan cocok. Gitu kan. Ya kita bisa melihat kesiapan para mu'alaf di YouTube misalnya, mereka tuh bukan masuk Islam sebetulnya, tapi bahasanya kembali ke Islam karena kembali kepada fitrah dia. Dia merasakan ini mah bukan masuk pada suatu sistem yang baru, tapi seakan-akan dia kembali kepada yang dia memang asalnya itu fitrahnya sesuai katanya dengan jiwa seperti itu. Nah, termasuk ini orang-orang Yahudi yang itu juga mereka menyaksikan ada cacat gitu kepada Muhammad, nggak ada kaum muslim seperti, tapi ya karena egonya akhirnya mereka justru berkhianat gitu kan, dan akhirnya mendapatkan kehinaan. Yang kelima adalah hukum qiyam ikraman bil qadi. Jadi adanya hukum bagaimana berdiri memuliakan orang yang dihormati. Di sini ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang Ansar untuk berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'adz, para ulama mengatakan memperbolehkan menghormati orang-orang soleh, orang-orang yang punya karunia itu berlebihan itu untuk berdiri. Hanya jangan sampai berlebihan gitu kan ya.
Karena di sini yang dimaksud itu kan nanti ada apa? Ketika orang-orang kerajaan itu kan berdiri sementara si ininya duduk gitu kan ya, itu seperti itu. Dan juga ini tidak bertentangan ya dengan hadis man ahabba ayatamassala lahu annasu qiyaman falyatabawa ma'alahu minan nas. Jadi orang yang ingin dihormati oleh manusia ya, maka persiapkanlah apa dihormati dengan berdiri oleh manusia, maka persiapkanlah tempat duduknya yang lengkap. Kenapa? Para ulama itu tidak berharap untuk dihormati. Tapi orang-orang awam seperti kita itu kan punya apa keinginan ya untuk menghormati mereka. Ya, sehingga kalau di sini dikalikan seperti dalam orang yang memberikan kepada fakir miskin. Di Islam, fakir miskin atau yang tidak mampu itu dianjurkan untuk tidak memperlihatkan kemiskinannya dan jangan sampai meminta-minta. Walaya saluna ilhafa kan, jadi kalau meminta itu tidak apa mendesak gitu kan, sehingga mereka melihat bahwa biasa menjahil agnia seperti orang yang kaya. Tetapi bagi orang yang kaya itu dianjurkan apa? Hakum malum lisaili wal mahrum, untuk memberi pada orang-orang yang minta atau yang tidak minta. Jadi ini kan dalam sisi penglihatannya ya. Kalau kita di sisi orang yang ketika mampu, maka kita harus mau untuk memberikan kepada mereka mau minta atau tidak, dan kita harus peka gitu. Tapi bagi orang yang miskin itu jangan sampai meminta sebetulnya. Penghormatan ya dikasih aja. Nah sama di sini juga dalam penghormatan ini para ulama itu adalah orang-orang yang tawadhu dan ahli ilmu itu. Dia tidak ingin dilebihkan seperti Rasulullah gitu kan. Tetapi kita sebagai orang awam ya ketika mendapat ulama kita ingin untuk menghormati mereka gitu. Dan di sini juga ada kritik terhadap mutasawwif orang sufi ya dari selain itu yang terlalu berlebihan kan. Di sini ada yang sampai bersujud di kakinya, terus ada yang duduk terus sampai berdiri terus sampai disuruh berdiri sampai duduk gitu. Nah di sini dengan alasan usul tarbiyah itu tidak diterima karena usul tarbiyah juga ada batasan-batasan. Jadi kalau berlebihan itu terlalu berlebihan ya, dalam masalah bagaimana kita menghormati sewajarnya itu yang kelima ya. Dan yang terakhir adalah mazaya khosoh li Sa'ad bin Mu'adz. Nah, jadi adalah di sini adanya keistimewaan dari Sa'ad bin Mu'adz. Dia orang Aus yang dengan doanya itu dikabulkan. Dan kita bisa melihat doa-doa para sahabat itu apa sih yang diinginkan. Mereka itu orang-orang yang dikabul doanya. Tapi yang didoakan, yang diinginkan itu bukan masalah dunia gitu ya. Bahkan kalau dia berdoa, dunia juga akan dikasih gitu, sebetulnya. Tapi dia berdoanya itu bagaimana untuk mendapatkan amal saja. Ya, seperti tadi kata disampaikan di awal, doanya ketika kalaulah bahwa saya itu berperang di jalan Allah untuk membela Rasulullah terhadap orang yang merusakannya. Ya, jadi kalau misalkan mereka masih memerangi, maka saya tetap untuk hidup, gitu kan ya, sampai bisa memerangi itu. Dan ketika itulah lukanya itu agak kering kan. Nah, ketika Bani Quraidah sudah memutuskan itu, dia berdoa lagi kalau misalkan ini sudah tidak perang lagi, maka ya sudah letuskan saja dan menjadikan wasilah untuk kematian. Akhirnya Sa'id itu wafat ya, syahid. Dan kita bisa melihat bahwa ini dalam hadis yang lain disebutkan kan ars itu bergetar dengan syahidnya itu kan yang bisa menggetarkan ars orang yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat orang luar biasa, paling luar biasa Rasulullah SAW. Tapi di bawah Rasulullah para sahabat yang juga sangat luar biasa. Jadi kalau kita di mana sih posisinya jauh sekali ya dengan para sahabat yang dia dikasihkan hidupnya untuk membela Rasulullah, membela Islam. Ya kalau masih ada tugas, saya masih hidup tetap hidup. Kalau sudah selesai tugasnya, ya sudah. Dan mereka begitu yakin ya dengan kesiapan untuk menghadapi kematian itu karena memang fokusnya itu memang kepada Allah. Ya kalau saya sendiri itu mungkin yang lain itu masih duniawi gitu ya. Ketika akan diangkat atau dipanggil oleh Allah teh siap
karena mungkin yang ada di pikiran kita itu masih rencana duniawinya saja gitu ya, yang mungkin kehidupan persiapan juga kebanyakan untuk mempersiapkan duniawi itu. Kekhawatiran yang ditinggalkan juga lebih khawatir adalah masalah duniawi, bukan masalah adalah amalan ataupun tujuannya untuk kepada Allah. Dan kita bisa melihat ketika setelah ini kan jadi nanti Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu kan mau perang, tapi kan tidak jadi. Dan ketika sudah Baitur Ridwan, ya, disebutkan Rasulullah SAW itu kan sudah siap ya dengan para sahabatnya untuk mati ya dengan peperangan. Itu kan menggetarkan orang-orang Quraisy, akhirnya tidak berani untuk perang. Padahal itu kan hanya sedikit, 3.000-an ya kalau salah. Itu ada jauh dari Madinah dan tidak membawa senjata yang berat. Tapi mereka menahan diri, akhirnya terjadi perjanjian ya, dan di surat Al-Fatih waladika fa'aidiyahum anhum wa aidiyahum anhum bibatni magata min ba'di an azfar lakum alaihi. Jadi ini di Mekah jauh ya, kalau kita lihat 500 kiloan ya antara yang orang jemaah umroh itu sedikit persenjataan ini. Tapi karena ketika itu orang Quraisy tidak berani dan tidak terjadi peperangan. Dan ini menunjukkan memang betul yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz bahwa tidak ada lagi peperangan. Nah setelah itu disebutkan kata Rasulullah SAW, ya al-an nagzuhum ya hum wala yagzuna nahnu nusiru ilaihim. Jadi setelah perang itu bahwa kami akan memerangi mereka dan mereka tidak akan bisa memerangi kami, dan kamilah akan yang datang mendatangi mereka. Dan setelah itu kan kita bisa lihat bagaimana Khalid bin Walid, Amr bin As itu kan masuk Islam dari peperangan dari lagi perang besar antara Quraisy dengan kaum muslimin di Madinah yang diselesaikan hanya sampai ke perang Ahzab. Itulah beberapa hal yang bisa diambil dari peristiwa Bani Quraisyah ini, suatu pengkhianatan yang sangat berbisa ya, yang sangat berbahaya ya, yang dimana sangat kritis yang menghadapi pasukannya begitu banyak dan di belakang dihadapi oleh Bani Quraisyah. Dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari kejadian ini dan beberapa hal ibrah yang bisa kita ambil dalam perjalanan Rasulullah SAW, karena ini dalam kondisi sekarang itu mungkin terjadi hal-hal yang tadi disampaikan hukum-hukumnya oleh Syekh Ramadan Buti saja yang bisa disampaikan. Maka kalau ada yang bisa, yang ada tambahan atau yang kita bisa diskusikan, ini adalah sepertinya pertama, apakah kita ini salah gitu dalam cara memahami agama gitu ya, karena mungkin akidah kita kalau dulu kan memang ketika di Mekah itu kan betul-betul akidah ya yang ditanamkan, sehingga ketika sudah hijrah ada perintah perang itu, bahkan perang diundangkan baru 1-2 bulan sebelum itu sudah siap gitu. Kita tuh kan kebanyakan ketika belajar, atau katakan kalau yang gampang terlihat seperti mu'alaf saja, itu kan awalnya yang diajari itu kan, yang dipelajari itu kan sholat dulu gitu ya. Atau kita juga ke anak-anak mungkin sholat dulu, saum dulu gitu. Jadi mungkin penanaman akidahnya ini yang bermasalah, sehingga jangan kan disuruh perang mungkinnya diperintahkan yang lebih ringan dari itu mungkin berat gitu. Nah, apakah emang salah pendekatan gitu ya cara belajarnya? Bahkan kalau dilihat lupa di perang apa gitu yang baru pulang perang terus disuruh perang lagi ya, walaupun kalau nggak salah tidak jadi. Itu kan sampai ada kisah yang adik kakak yang luka-luka gitu ya, atau saling seret itu kan kayak tanda petik kayak zolim banget gitu ya. Kondisi begitu masih disuruh perang gitu. Jadi dan itu mungkin juga tidak dipaksa ya, itu maksudnya ya mereka bisa mengatakan uzur juga sebenarnya, tapi sekuat itu gitu akidahnya sampai mereka sudah tidak peduli lagi dengan fisik mereka, yang penting bagaimana mereka taat pada perintah Rasulullah gitu. Nah ini ya salah pendekatan atau apa gitu ya sampai seperti itu. Kemudian yang kedua,
kalau tadi berkaitan dengan ru'yah dan hilal, berarti sebetulnya zaman dulu itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada hisab berarti ya, karena memang hanya ada ru'yah gitu. Kemudian kita beristihad jadi adanya hisab gitu. Itu seperti apa ini penjelasannya? Jazakallahu khairan. Ya, yang pertama memang kita itu kan hadir dalam di bumi ini ataupun kita tumbuh itu kan Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah turun semuanya dan ilmu juga sudah tersebar. Memang ada kalau misalkan kita koreksi ataupun kita kritisi berkaitan dengan tartibul ilmi, tartibnya ilmu. Bahkan kan kita banyak juga yang tidak sistematis dalam belajar, ya kan. Ya kita bersyukur ya sebetulnya kita berada dalam lingkungan Islam Muslim yang memberikan pemahaman tentang Islam. Hanya kan dalam pelaksanaannya mungkin banyak hal yang tidak terstruktur, tidak sistematis. Bahkan belajar fikih juga kan ada yang loncat gitu kan kepada belajar akidah dan lain-lain seperti itu. Ya kalau kita lihat dalam perjalanan Rasulullah SAW itu yang pertama memang diterapkan akidah, gitu kan ya, dan itu diperkuat gitu. Keyakinannya dan akhlak ya sebuah ibadah, karena ibadah itu kan baru muncul kebanyakan itulah di Madinah. Kalau di Mekah itu kan sholat itu masih sholat bila Ibrahim, terus tahajud, nah terus baru sebelum itu pas sebelum Miraj kan 5 waktu gitu kan ya. Sholat Jumat itu setelah ke Mekah gitu. Apalagi saum itu di tahun kedua gitu kan ya, seperti itu adalah beberapa hal. Dan ketika kita melihat dalam perjalanannya memang akidah itu penting di awal gitu. Sehingga disebutkan kan para sahabat itu kita lihat dalam ayat-ayat Makkiyah itu kan banyak berkaitan dengan akidah dan hari akhir, itu orientasinya antara tentang surga dan neraka. Nah kalau kita sekarang baca Al-Hakumut ya, atau baca tentang itu kan Al-Qari'ah gitu kan, mungkin kita agak biasa-biasa aja ya gitu kan ya. Berbeda dengan kalau para sahabat ketika membaca ayat tentang neraka, surga itu kan ketika ke surga itu kan berbinar-binar ya, ketika neraka itu ketakutan ya kan. Kita drop terhadap masalah ini kan mungkin saya ya itu sangat kurang gitu kan ya. Karena ya kita mungkin langsung pada ritual-ritual gitu kan. Ritual-ritual itu juga kalau kita bisa melihat bagaimana para sahabat kan ini bisa dalam hadis itu ya, ketika Rasulullah SAW kusuk ya kalau nggak salah itu kan dengan para sahabat kan Rasulullah kan sempat mau maju ke depan gitu, terus tiba-tiba mundur gitu. Kenapa itu selesai? Itu saya melihat kata Rasulullah itu kan melihat surga, jadi termotivasi untuk surga. Tapi ketika pada satu itu lihat neraka mundur ketakutan. Jadi sampai seperti itu dalam Sahih Bukhari. Nah ini memang perlu kita kuatkan berkaitan masalah akidah. Dan akidah itu kesini kan juga sempat ya itu dikotori dengan masalah ilmu kalam, artinya masalah logis dan lain-lain. Yang itu kadang-kadang tidak esensi gitu ya. Bahkan terjadilah fitnah Al-Quran itu makhluk atau tidak gitu ya. Itu tentang ketika itu justru menggeser dari akidah dari awal gitu ya. Akhirnya hanya permainan logis saja. Ya boleh saja sebetulnya kita bermain logika ketika nanti kan dalam diskusi kepada orang-orang orang-orang ateis, orang-orang ini, karena itu kan salah satu metode ya. Karena kata dalam Al-Quran juga kan fil afaq wa fi anfusikum itu kan ada ayat-ayat Allah ya. Ketika kita akan sanurihim ayat ini kan akan meyakini bahwa Al-Quran itu benar, itu boleh gitu kan. Hanya tadi yang utama itu bagaimana menanamkan akidah sendiri di awal. Ya, ini memang perlu kita terus dipikirkan kembali ya. Kalau misalkan kita bisa memperkuat akidahnya, akhlaknya, ya ibadahnya juga akan bisa betul gitu ya. Karena kan seperti ketika langsung ibadah kan nanti kita berikut dengan niat ya. Banyak kan orang yang beribadah niatnya salah gitu kan ya. Bagaimana ketika orang yang ke haji aja
tidak sedikit kan motivasinya itu hanya mau pilih gitu kan, mau dapat gelar untuk bisa dicoblos gitu kan, ada juga ingin dagangannya maju gitu kan, ada juga ingin bisnisnya lancar, karirnya lancar, itu misalnya seperti itu. Padahal itu kan dikritisi dalam Al-Quran. Paminan nasi mayakul bana atina fi dunya wa malahum fil akhirati min khalaq, gitu kan. Ketika orang yang doa di Baitullah itu hanya untuk dunia saja, di akhirnya nggak dapat. Tapi kan di wa minhum mayakul bana atina di dunia hasanah tapi akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan menunjukkan pada nanti akidah itu pada keikhlasan yang merupakan landasan awal dari ibadah. Kan ibadah itu dua syaratnya, ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah itu masalah kaifiyah syariatnya. Nah ini kan ikhlas itu dikuatkannya di akidah. Ya tidak terlambat ya kita untuk terus memperkuat akidah kita menjadi landasan pondasi, karena akidah itu pondasi untuk ibadah, untuk amaliyah, gitu kan ya. Bagaimana kita beramal dalam masalah perdagangan, dalam masalah pernikahan, itu kalau tidak berdasar dengan akidah yang baik, ya tidak akan. Terus yang kedua, hisab. Kalau saya baca di fatwa Mu'asyirah ya, Qur'an Mu'asyirah Yusuf Qaradawi, itu memang ya analisis beliau kan ya, ketika hadis itu sumul ruyatihi wa afdal ruyatihi ya, terus kan ada apa ingguma alaihi akmilu tidak tasabana salasin. Jadi kalau tertutup awan maka sempurnakanlah 30 ini. Tapi kan ada hadis lagi yang lewat yang lain itu pak dulu lah, kira-kirakanlah itu gitu kan ya. Nah ketika pada saat itu yang paling wasil, yang paling dipahami oleh orang-orang Quraisy, ataupun orang Islam pertama, itu dengan ru'yah. Dan Allah tidak akan membebani terus kepada Rasulnya, kepada umatnya itu melalui kapasitas. Disebutkan kamu itu kan kaum ummi yang tidak menulis dan tidak menghisab. Jadi orang-orang Quraisy itu pada saat itu bukan ahli hisab, ilmunya sangat mentah dalam masalah itu, menghitung. Sehingga yang paling mudah itu adalah dengan melihatnya. Tapi ada kata Pak Duru tadi, nah itu ada dua pendapat ulama, dan ternyata di kalangan tabi'in sudah ada yang berpendapat beliau bahwa yang Pak Duru itu kira-kirakan, sehingga nanti ada dua hitam. Yang satu hitamnya Pak Ilmu Ida Tersaban itu bagi orang yang awam, Pak Duru lahu itu maksudnya kira-kirakan dengan hitungan. Itu pada orang-orang yang orang-orang yang punya masalah hisab. Itu zaman tabi'in sudah pemahaman seperti itu. Sampai abad kelima itu ketika Imam Nawawi menyampaikan tentang ini, beliau masih tidak menerima hisab. Karena apa? Hisab atau al-nujum pada saat pemahamannya adalah astrologi. Astrologi itu ramalan. Jadi bukan berdasarkan empiris. Itu kan ya, ini kalau bintang gini nanti akan kejadian gini, kalau ada bentuknya segini muncul gini, nah itu astrologi. Ya. Nah, hanya kalau kita lihat abad ke-8 itu dari ulama Babsa Syafi'i ya, Taqiyuddin As-Suki. Nah itu salah satu ulama besar dari Imam Syafi'i. Itulah mulai ada para tentang hisab. Jadi itu sekitar berarti 8 abad secara keseluruhan ya, baru ada hisab. Itu kalau kita lihat dalam struktur fikih itu hanya sebagian kecil, disebutnya minoritas, marjuh lah kalau masih ini. Jumhur itu masih ru'yah. Dia yang kita bisa melihat ketika Islam itu sudah mencapai kepada India, ke Asia Tengah, ke Islam, itu ilmu hisab kan sudah mulai di zaman Abbasiyah itu kan sudah mulai diambil alih oleh umat Islam. Bahkan ahli astronom itu banyak umat Islam, ya Ulubek gitu kan, ya di sana terus sehingga Sulenarian dan banyak itu tentang perbintangan dari umat Islam ketika Abbasiyah mencapai. Serta orang Eropa itu sudah ini, dan itu menjadi transfer dari India dan Romawi, gitu kan. Dan itu bukan sifatnya nujum atau ramalan. Ini disebutnya astronomi, disebutnya kan. Astronominya empiris, karena dari pengamatan kan bertahun-tahun, bahkan disebutkan dari astronomi itu kan sampai 30 tahun mengamati pergerakan seperti itu. Nah, Taqiyuddin As-Suki itu berpendapat kalau orang yang ru'yah melihat bahwa itu muncul hilal, sementara dari hitungan hisab itu negatif, maka pilih yang hisab. Itu sudah ada pendapat seperti itu. Itu abad ke-8 ya.
Terus kesininya dimulai lagi, muncul lagi itu abad ke-20 awal ya, itu oleh Ahmad Syakir ya. Beliau kan memberikan catatan tulisan tentang awal-awal bulan Hijriah gitu kan. Beliau memberikan tentang hisab lagi. Terus Muhammad Al-Jarqo ya, dan setelahnya kan salah satunya yang mempopulerkan juga tentang tentang hisab itu, bahwa ini adalah wasilah bukan tujuan. Sumul yadi dipandang bahwa ini yang bagi orang yang hisab itu bukan diruyat itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Kita tuh saum di bulan Ramadan. Diruyatihi itu wasilah alat untuk saum agar tepat di bulan Ramadan, sehingga wasilah itu bisa diganti itu kalau ada yang lebih tepat. Buktinya ruyat aja zaman Rasulullah kan langsung lihat, tapi sekarang sudah pakai alat teleskop. Itulah hasanah ya, dalam perbedaan. Seperti sekarang kita lihat negara-negara Eropa, Asia atau Amerika Utara, itu kan mereka kondisinya lebih sulit kan untuk melihat, ada salju, ada ini, yang mereka dengan ilmu pengetahuan yang lebih mereka hisab. Dan negara-negara juga ada yang hisab, ada yang rukyat. Tapi kalau misalkan negara-negara yang lebih maju, itu kita bisa kecenderungannya berpindah ke hisab yang lebih modern ya, Qatar gitu ya. Di Indonesia kan ada dua ya, ada hisab ada rukyat. Tapi di Amerika, kalau ke Eropa nggak ada yang rukyat ya. Kalau saya tahu lah, di Eropa ataupun di Amerika itu dewan ini. Nah, seperti itu ada perubahan. Ya mungkin kalau kita lihat dari perjalanan fikih dari awal tabi'in terus ke zaman abad ke-6, abad ke-8, nah sekarang abad ke-15, itu mungkin sudah ada pergeseran. Yang dulunya hisab itu minoritas, sekarang mungkin sudah hampir sama. Di pengetahuan hisab itu antara hisab dan rukyat, di kaum muslimin itu ada dua pendapat hampir sama seperti sholat. Sholat itu kan disebutkan kan sholat itu ketika sholat duhur, ketika zawal kan, terbitnya matahari. Kalau sholat subuh itu ketika terbit fajar. Kalau dulu kita mungkin tahun 80-an, 70-an itu masih ada jam matahari kan, betul nggak? Ada yang gitu, tuh udah masuk duhur, udah masuk ini gitu kan. Orang masih bisa melihat apa. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kita lihat langsung jam kan. Jam itu kasih hisab gitu kan. Orang azan subuh itu enggak ada. Misalkan di sini Pak yang ada suka lihat fajar nggak ke rumah gitu kan. Oh itu udah fajar, kita azan subuh. Enggak, langsung lihat jam aja. Titik-titik, oh udah masuk gitu kan. Sangat percaya pada hisab. Karena kan lihat lebih sulit. Begitu juga kalau lagi hujan misalkan. Apalagi lagi hujan. Maghrib ada yang melihat turunnya bola matahari, kelihatan oh ini udah syafaqnya sudah muncul. Ya udah masuk, enggak kan langsung. Itu perkembangan. Tapi saya sih melihat itu hasanah ya dalam fikih, dan perkembangan itu bisa berubah sama seperti zakat tadi. Zakat itu yang tadinya beras, sekarang mayoritas itu uang. Ini kan tidak bisa dipungkiri, gitu kan? Padahal uang itu adalah minoritas. Itu dari mazhab Hanafi. Yang namanya diperbolehkan membayar zakat dengan qimah itu mazhab Hanafi, itu minoritas. Ya, sedikit. Kalau sekarang kan di Indonesia aja yang kebanyakan mazhab ini banyak pakai uang. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi fikih itu tidak ada yang salah. Kalau kita istilah ulama itu ada juga marjuh dan rojih. Rojih itu kan dianggap kuat, marjuh itu yang dianggap lemah. Tapi satu saat bisa berubah posisinya, kan? Bisa berubah posisi. Jadi tidak bisa. Oh ini salah, dolil ya. Itu hanya nanti ada minoritas dengan cara-cara. Karena mereka juga melakukan dalil itu dengan hal yang kuat, gitu. Para ulama-ulama yang mengaku ya ataupun dengan hisab itu punya dalil yang sangat kuat. Oh alam sebab saja berkali karena sudah jam 6. Kalau melihat dari perjanjian Bani Quraisy itu ya dengan Rasul bahwa akan membantu bila ada serangan dari lawan. Nah kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, orang-orang Yahudi itu bukan udah melakukan perjanjian dengan PBB lah, tapi terus melanggar. Kenapa umat Islam sekarang kok tidak
tidak menyerang balik Yahudi karena dia melanggar perjanjian itu. Nah itu, kalau itu mengganggu sekali itu dalam pikiran saya, kenapa kita berdiam terus gitu. Ya betul, kita aja Ustaz. Itu kan sudah ada contohnya dari 3 bani itu ya yang sudah berjalan. Memang masalahnya adalah kelemahan kita umat Islam. Siapa sih yang berani sekarang untuk berperang terhadap Israel? Semua negara itu mementingkan kepentingan negaranya. Jadi kalau daripada perang ini rusak ekonomi dan lain-lain, akhirnya mereka berpikir aman. Padahal kan perjanjian itu dari tahun Dewan Keamanan itu dari tahun 67, dari 48, 67 ya paling 67 sampai sekarang perjanjian senantiasa dilanggar. Tapi kan siapa yang berani untuk itu kan kecuali orang-orang Palestina yang berani ya, yang mereka yang didukung oleh umat Islam. Sementara di negara-negara yang di sekitar itu tidak berani karena memikirkan kepentingan nasional. Kan kalau untuk perang itu harus siap berkorban. Seperti kalau misalkan Saudi sekarang kan lebih mementingkan ekonominya. Misalkan yang penting kan aman, ya tidak serang gitu kan. Yordania, yang Mesir atau Mesir juga kan kalau mau berperang, kalau kena ke Sinai-nya. Jadi kalau Sinai kan perbatasan Rafah gitu ya. Kalau Sinai itu keganggu, Mesir akan keras. Tapi kalau selama Sinai-nya tidak terganggu ya dengan invasi mereka ke Eropa, Mesir tidak akan keras. Jadi itu lebih mementingkan pada kepentingan masing-masing itu permasalahan. Begitu juga negara-negara yang lain. Jadi kalau selama Libanon gitu ya, kalau misalnya diserang ya baru perang Suriah. Tapi kalau mereka untuk berjuang dan sesuai ini memang berat karena tadi motivasinya ya kesiapan untuk berjuang itu kan kesiapan syahid dan memang mengorbankan. Iya, ini kan kesadaran umat Islam ya untuk bisa kembali kepada. Jadi kalau berperang tidak memikirkan dunia ya seperti itu. Kalau memikirkan dunia, yang ini itu adalah yang menjadi kelemahan umat Islam. Kenapa sih umat Islam bisa mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi ya? Karena sudah kehidupan dunia ini sudah tidak ada. Mereka itu fokusnya pada, dan sehingga mereka takut. Kalau sekarang kan ya berat lah. Ini menjadi kritikan lah. Sama lah seperti kasus dulu perang salib. Perang salib ketika kalah, itu kan negara-negara yang kecil-kecil itu lebih banyak melakukan perjanjian dengan tentara salib. Kan bisa perang itu kan ketika ada yang menyatukan, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Yang menyatukan Islam dengan Mesir, baru itu bisa mengalahkan tentara salib. Ya, bisa jadi kan kita juga umat Islam kalau tidak ada yang bisa menyatukan, ya minimal daerah sana itu tidak akan bisa mengalahkan Yahudi. Kalau kecuali yang mengandalkan para pejuang Palestina, gitu kan, yang sudah mati kepung, ya sudah di ekonominya di embargo dan yang lain. Gitu. Yang mudah-mudahan kita yakini ya, tilkal ayyamun indawillah. Jadi setiap itu kan diperkirakan. Yang mudah-mudahan ada pejuang, kita berharap ya semuanya bahwa ada pejuang seperti sekali para Salahuddin yang bisa membebaskan itu, yang bisa menyatukan negara-negara yang minimal sekitar sana. Turki aja kan yang besar tidak bisa kan ya, Iran apalagi ya Mesir, kalau tidak bersatu tidak akan sudah susah gitu. Itu barangkali ya, mudah-mudahan kita bisa mendidiklah diri kita masyarakat muslim untuk fokus ya, tadi ke akidahnya dan tidak sehingga umat Islam itu mencapai kejayaan kembali. Ini takutnya diserangi oleh orang-orang kafir yang tidak sekarang yang direcehkan gitu kan. Seakan itu ditentukan nasibnya oleh PBB, oleh 5 negara yang kuat kan, Peto, Amerika, Cina, Rusia kan umat Islamnya lemah gitu kan, seperti itu. Ya, begitu kan Pak. Ya kita tutup sama-sama dengan berdoa di bulan Ramadan yang mudah-mudahan ini juga ada salah satu tempat ya waktu dikabulkannya doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yang badali sultani. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najatan
minan nar wa afwan indal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masakhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun liman ahabba asnabata muslimin ajmain. Allahumma inni a'udzu bika baras wa jibri tudil masna askum. Allahumma salli muslimin wa muslimat wal mujahidin fisabilillah wasal Indonesia wa fi Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.